Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mata kuliah statistika dan probabilitas. Kali ini kita akan membahas tentang dispersi atau penyebaran data. Mengapa perlu mempelajari dispersi atau penyebaran data? Dispersi ini apa sih? Dispersi ini data yang diperoleh ini kan tidak seragam, banyak ragamnya gitu. Jadi pasti ada sebaran di sana di sini gitu. Nah, kenapa sih pelajari? Nah, ini mari kita lihat ya. Kenapa sih pelajarinya? Yang pertama adalah karena min ini kan rata-rata ya, terus median, nilai tengah dan modus, nilai yang sering muncul, hanya membicarakan tentang pusat data, tapi tidak menceritakan tentang penyebaran data. Jadi kalau kita melihat statistik hanya dari segi min, median, dan modus, ini hanya melihat data-data yang terpusat saja gitu. Sementara data-data yang tersebar itu belum terlihat. Yang kedua, karena jika nilai ukuran penyebaran data kecil, hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai pada data tidak terlalu jauh berbeda, yaitu hampir mendekati min aritmatika. Sehingga dalam hal ini nilai min sangat dipertimbangkan untuk mewakili pusat data. Jadi kalau penyebaran data-datanya kecil, hampir seragam berarti gitu. Jadi ini nilai-nilainya mendekati minnya, mendekati nilai rata-ratanya. Yang ketiga, karena jika nilai ukuran penyebaran data besar, maka nilai min tidak bisa dipertimbangkan untuk mewakili pusat data. Nah, kalau data-datanya tersebar dan penyebarannya itu terlalu besar, maka nilai min yang dihitung tidak mewakili pusat-pusat data tadi gitu. Jadi kalau kita datanya tersebar atau terlalu kecil, terlalu besar, ini kan nilai minnya jadi tidak dalam artian nilai rata-ratanya itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, pengetahuan tentang penyebaran data berguna untuk membandingkan penyebaran dalam dua atau lebih distribusi. Jadi ini kalau ada beberapa data banyak, maka bisa dilihat kegunaan dengan cara membandingkan data-data tersebut. Yang kelima, ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah hasil pengukuran lokasi benar-benar mewakili data dapat dipertanggungjawabkan. Jadi setelah data diambil terus dihitung min, median, dan modusnya, ini untuk kalibrasi lah gitu. Jadi untuk membandingkan apakah data ini sudah mewakili dari data-data yang kita punya gitu ya. Nah, yang pertama kita akan melihat tentang rank. Rank ini adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Terus deviasi min, kan minnya, sekarang deviasinya dengan rumus seperti berikut. MD berarti mean deviation, sigma dari nilai dari setiap observasi dikurangi min aritmatika dibagi dengan banyaknya observasi pada sampel. Ini rumusnya. Terus variansi dan deviasi standar. Variansi populasi ini rumusnya. Terus nanti di bawah ada contohnya ya. Kita lihat aja rumusnya. Nah, variasi populasi sangat sulit diinterpretasikan karena adanya kuadrat. Tapi dapat disimpulkan bahwa ini karena adanya kuadrat jadi kan semu gitu. Untuk menginterpretasikan itu jadi semu. Tapi ini ada tapinya. Jika nilai variasi populasi makin kecil, maka nilai-nilai observasi pada data dekat dengan pusat data. Jadi kalau semakin kecil variasinya, semakin dekat dengan pusat data atau minnya. Sehingga nilai observasi pada data tidak terlalu menyebar luas atau tidak terlalu bervariasi. Jadi sedikit keragaman datanya ya. Sedangkan jika nilai observasi dalam populasi menyebar luas dari min, maka variasi populasi akan besar. Ini kebalikannya. Ini rumus yang kedua, deviasi standar populasi. Ini rumusnya. Terus yang ke C, variasi sampel. Yang D, deviasi standar sampel. Ini rumusnya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, dengan
Ini tau ya, tau kuadrat, variasi okulasi, dan bisa dilihat ya selanjutnya. Terus deviasi standar biasanya digunakan untuk membandingkan penyebaran dalam 2 atau lebih himpunan observasi. Nah, ini ada catatannya. Semakin kecil nilai deviasi standar, maka hal ini menunjukkan makin dekatnya nilai-nilai observasi dengan min-nya. Jadi seperti tadi, makin kecil deviasinya berarti makin dekat nilai-nilai tersebut dengan min-nya. Kebalikannya, jika semakin besar nilai deviasi, maka menunjukkan semakin bervariasi nilai-nilai observasinya. Ini contoh soal ya. Upah rata-rata jumlah sampel pegawai paruh waktu di suatu perusahaan dalam dolar dari 12 sampai 19. Ditanyakan adalah hitunglah jangkauan dari data tersebut, atau jangkauan kan range tadi ya. Yang B, berapakah deviasi min? Yang C, hitunglah variansi. Yang D, berapakah nilai deviasi standar dari sampel tersebut. Nah ini, jawabannya. Jangkauan berarti nilai terbesar dibanding nilai terkecil. Terus minnya, tadi rumusnya, maka min deviasinya sebagai berikut. Bisa dilihat ya. Terus variasi sampelnya, ini rumusnya, ini perhitungannya sebagai 10. Deviasi standarnya S sama dengan akar S kuadrat. Jadi 10 sama dengan 3,16. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tolong disimak juga dari PDF yang akan saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.